Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigita Gamala, NIM D11211711016, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrul Hairi, SSI MN, selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Libertus Darus, ST MSc PhD, selaku dosen pembimbing kedua, dan Ibu Wivina Diah Ivontianti, SSI MN, selaku dosen penguji pertama, Ibu Marcelina ST MSc, selaku dosen penguji kedua, serta teman-teman yang saya banggakan, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan seminar hasil yang berjudul Optimasi Hidrolisis Enzimatik dan Pengaruh Lama Biopretreatment terhadap Digestibilitas Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit. Latar belakang pada penelitian ini, di mana kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Produksi tandan buah segar atau TBS di Kalimantan Barat mencapai 2,99 juta ton pada tahun 2020, di mana sebanyak 25 hingga 26% dari total produksi tersebut adalah limbah padat hasil produksi, yaitu tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Artinya, pada tahun 2020, Kalbar menghasilkan limbah TKKS sekitar 700.000 ton limbah TKKS. Namun, hanya 10% TKKS yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar boiler maupun pupuk kompos, dan sisanya akan mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak diolah lebih lanjut. TKKS ini termasuk dalam biomasa lignoselulosa yang ketersediaannya cukup melimpah dengan harga yang murah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan biomasa menjadi alternatif yang dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Kandungan selulosa yang cukup tinggi mencapai 44,21% pada TKKS berpotensi sebagai bahan baku bioetanol generasi kedua atau G2 melalui proses pretreatment, hidrolisis, dan fermentasi. Pada penelitian ini, saya akan mengkaji lebih lanjut mengenai optimasi selama proses hidrolisis enzimatik. Namun, dengan struktur lignin dan hemiselulosa yang kompleks pada TKKS menjadi penghalang utama terhadap proses hidrolisis enzimatik. Pretreatment berupa biodelignifikasi dilakukan untuk mengurangi komponen lignin dan hemiselulosa sehingga memperoleh biomasa yang kaya akan selulosa. Data pada penelitian tim terdahulu menunjukkan bahwa jamur Ganoderma lucidum secara selektif mampu mendegradasi lignin mencapai 68,8%, yang artinya akan menghasilkan biomasa yang kaya akan selulosa. Biomasa yang lebih berkualitas ini akan memberikan aksesibilitas enzim yang lebih besar selama hidrolisis enzimatik yang akan meningkatkan digestibilitas selulosa. Konversi selulosa menjadi glukosa dapat dilakukan dengan penambahan enzim selulase dan beta-glukosidase yang membantu mempercepat reaksi selama hidrolisis enzimatik. Akan tetapi, selama hidrolisis enzimatik, biomasa berlignoselulosa terjadi penyerapan enzim baik itu selulase maupun beta-glukosidase oleh lignin sehingga enzim menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, dilakukan penambahan surfaktan selama hidrolisis enzimatik. Mekanisme surfaktan sendiri diketahui sebagai bahan aktif permukaan yang mampu menurunkan tegangan permukaan, sehingga aksesibilitas enzim terhadap selulosa berlangsung secara maksimal dan tingkat digestibilitas selulosa yang dihasilkan semakin tinggi. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut mengenai penelitian ini adalah bagaimana kondisi optimum hidrolisis enzimatik terhadap digestibilitas selulosa pada TKKS pasca biopretreatment GL pada A.
jenis surfaktan PEG 8000, Twin 20, dan BSA. B. Dosis surfaktan terbaik dan enzim selulase. C. Lama hidrolisis, serta bagaimana pengaruh biopretreatment terhadap TKKS pasca biopretreatment dengan GL pada kondisi optimum hidrolisis enzimatik. Untuk itu, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut selama penelitian ini adalah 1. Bagaimana kondisi optimum hidrolisis enzimatik terhadap digestibilitas selulosa pada TKKS pasca biopretreatment dengan GL. A. Jenis surfaktan PEG 8000, Twin 20, dan BSA. B. Dosis surfaktan terbaik dan enzim selulase. C. Lama hidrolisis enzimatik. Serta yang kedua, bagaimana pengaruh lama biopretreatment terhadap digestibilitas TKKS pasca biopretreatment dengan GL pada kondisi hidrolisis enzimatik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1. Kondisi optimum hidrolisis enzimatik berdasarkan A. Pengaruh jenis surfaktan PEG 8000, Twin 20, dan BSA. B. Pengaruh dosis surfaktan terbaik dan enzim selulase. C. Pengaruh lama hidrolisis enzimatik. Dan yang kedua, mengamati pengaruh lama biopretreatment terhadap digestibilitas selulosa. Tinjauan pustaka pada penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gayang et al. Tahun 2013 mengkaji mengenai hidrolisis enzimatik TKKS dengan enzim silase dan selulase komersil dan menghasilkan kondisi optimum hidrolisis dengan enzim selulase komersil 0,5% selulase selama 4 hari. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatriasari et al. Tahun 2014 mengkaji mengenai lama biopretreatment 15, 30, dan 45 hari terhadap delignifikasi dan menghasilkan jamur selektif yang mendegradasi lignin hingga hari ke-30. Ketiga, penelitian oleh Alvaro dan Arias pada tahun 2020 yang mengkaji penambahan surfaktan PEG 8000, Twin 20, dan BSA untuk meningkatkan glukosa dan menghasilkan glukosa tertinggi sebesar 76,6% diperoleh pada penggunaan PEG sebesar 150 mg per gram selulosa. Keempat, penelitian oleh Darus et al. Pada tahun 2020 mengkaji mengenai hidrolisis enzimatik TKKS dengan menggunakan enzim selulase dan beta-glukosidase dan menghasilkan digestibilitas mencapai 77% dan 11,8 kali lebih tinggi pada TKKS yang telah diberi perlakuan awal. Dasar teori pada penelitian ini dapat kita lihat berdasarkan gambar proses hidrolisis selulosa oleh enzim selulase secara umum. Terdapat 3 jenis reaksi katalitik dari selulase. Yang pertama, memecah interaksi non-kovalen dalam struktur kristalin selulosa atau endoselulase. Kedua, hidrolisis serat selulase untuk memecahnya menjadi gula yang lebih kecil atau eksoselulase. Yang ketiga, hidrolisis disakarida dan tetrasakarida ke dalam glukosa. Enzim endoglukanase menghidrolisis secara acak bagian amorf selulosa melalui pemutusan ikatan 1,4 beta-glikosidik menghasilkan oligosakarida dengan panjang yang berbeda membentuk ujung rantai baru. Endoglukanase juga memecah ikatan beta-glukosida untuk struktur selulosa sehingga menghasilkan potongan besar membentuk rantai dengan ujung bebas. Enzim eksoglukanase bekerja terhadap ujung non-produksi selulosa menghasilkan selobiosa. Hidrolisis selulosa secara efektif memerlukan enzim beta-glukosidase yang memecah
selulobiosa menjadi 2 molekul glukosa. Penggunaan enzim dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi yang meningkatkan jumlah produksi. Reaksi yang melibatkan enzim selulase dengan selulosa akan membentuk kompleks enzim substrat yang menghasilkan glukosa sebagai produk. Secara khusus juga diketahui bahwa selulase dan beta-glukosidase komersial mampu terabsorpsi ke lignin selama hidrolisis enzimatik biomasa beretnoselulosa. Oleh karena itu, dilakukan penambahan surfaktan selama penelitian ini. Adanya surfaktan mampu mendominasi mekanisme pada substrat lignoselulosa dalam interaksi enzim dengan permukaan lignin. Adsorpsi surfaktan terhadap lignin dapat mencegah pengikatan enzim yang tidak produktif ke lignin itu sendiri. Berdasarkan tinjauan pustaka dan dasar teori yang telah dipaparkan, diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut. Pertama, penambahan surfaktan PEG 8000, Twin 20 dan BSA akan mendominasi mekanisme pada substrat lignoselulosa dalam interaksi enzim dengan permukaan lignin. Sifat rantai hidrofilik yang dimiliki oleh PEG 8000 yang lebih panjang mampu menurunkan tegangan permukaan, sehingga surfaktan PEG 8000 akan memberikan digestibilitas selulosa terbaik. Kedua, penambahan dosis surfaktan dan selulase masing-masing akan memberikan dampak pada peningkatan digestibilitas selulosa selama hidrolisis. Demikian pula, semakin lama hidrolisis akan berdampak pada peningkatan digestibilitas selulosa. Yang terakhir, semakin lama biopretreatment GL akan meningkatkan digestibilitas selulosa. Metodologi penelitian untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat Hammermill mikroskop, vortex, laminar airflow, hot plate, kabinet pengering, oven, inkubator, hemasitometer, MESIFS 20 dan 40 MES, corong hisap, oven vakum, autoclave, dan shaking water bath. Untuk bahan, isolat Ganoderma lucidum, MgSO4, ZnCl2, PDA, CaCl2, sodium azide, Twin 80, NaCl, Aquades, NH42SO4, FeSO4, beta-glukosidase, KH2PO4, MnSO4, polyethylene glycol 8000, sitrat buffer pH 4, Twin 20, dan DSA. Metodologi penelitian. Secara besar, metodologi penelitian yang dilakukan adalah pertama, preparasi bahan baku TKKS dengan pencucian dan pengeringan di bawah sinar matahari, dilanjutkan pengeringan pada temperatur 50 derajat Celcius dan kadar air kurang dari 9%, dilanjutkan pengecilan ukuran 20-40 mes, dan pengeringan kembali temperatur 50 derajat Celcius hingga berat konstan. Kedua, preparasi isolat jamur Ganoderma lucidum. Dengan isolat Ganoderma lucidum, disterilisasi media yang digunakan pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit, dilanjutkan inokulasi jamur pada media agar cawan, dan inkubasi jamur pada temperatur 28 derajat Celcius selama 7 hari. Kemudian didapatkan inokulum jamur Ganoderma lucidum 7 hari. Ketiga, pembuatan suspensi jamur dengan inokulum jamur Ganoderma lucidum umur 7 hari dengan pemisahan spora jamur dari media agar cawan, dilanjutkan pengenceran spora jamur, yaitu dengan pengenceran bertingkat 10⁻⁴ sampai 10⁻⁴, kemudian menghitung konsentrasi jamur, konsentrasi yang diinginkan 1 kali 10⁻⁷, dan didapatkan suspensi jamur Ganoderma lucidum. Keempat, biopretreatment jamur GL dengan TKKS sebanyak 10 gram ukuran 20-40 mes, ditambahkan dengan media yang sudah disterilisasi pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit, dan dilanjutkan inokulasi
suspensi jamur. Setelah itu jamur diinkubasi pada temperatur 31 derajat Celcius selama 30 hari dan didapatkan TKKS pasca biopretreatment GL 20-40 mes selama 30 hari. Selanjutnya, TKKS pasca biopretreatment GL 40 mes selama 30 hari dilakukan perebusan pada masing-masing sampel dengan penambahan aquade sebanyak 200 ml dan direbus selama 15 menit. Dilanjutkan penyaringan dengan kertas Wetman nomor 1 dan pencucian filtrat hingga pH netral pH 7. Selanjutnya, pengeringan filtrat pada temperatur 40 derajat Celcius hingga berat konstan dan TKKS pasca biopretreatment GL disimpan pada wadah tertutup dan seal, kemudian diletakkan dalam desikator. Kelima, hidrolisis enzimatik dengan TKKS pasca biopretreatment GL ditambahkan surfaktan PEG 8000, Twin 20 dan BSA, masing-masing dosis sama 150 mg per gram selulosa dan diinkubasi pada temperatur 50 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan enzim selulase dan beta-glukosidase, masing-masing 35 EGU per gram selulase dan 30 unit per gram selulosa beta-glukosidase, serta dilanjutkan hidrolisis enzimatik dengan kecepatan 150 rpm pada temperatur 50 derajat Celcius selama 3 hari. Dengan demikian didapatkan hasil hidrolisat yang akan diuji dengan HPLC. Apabila dilihat kembali untuk mekanisme penelitian mengenai optimasi hidrolisis dan pengaruh biopretreatment terhadap digestibilitas selulosa TKKS secara keseluruhan, pertama-tama dilakukan biopretreatment dengan jamur GL untuk mendegradasi komponen lignin pada TKKS. Setelah itu, diperoleh TKKS pasca biopretreatment GL yang dilanjutkan dengan hidrolisis enzimatik. Upaya mengoptimalkan hidrolisis enzimatik dengan penambahan surfaktan, penambahan dosis surfaktan terbaik dan enzim selulase, dan pengaruh lama hidrolisis enzimatik. Selanjutnya, dilakukan uji two-step hidrolisis berdasarkan standar NREL, di mana filtrat pada proses two-step hidrolisis dianalisis untuk mendapatkan 1. Kandungan lignin larut asam menggunakan UVV spektrofotometer. 2. Gula berupa silosa dan glukosa menggunakan HPLC masing-masing mengetahui kandungan hemiselulosa dan selulosa. Untuk residu atau padatan dianalisis kandungan lignin tidak larut asam secara gravimetri setelah dikoreksi kandungan abu dan protein. Total lignin dihitung sebagai gabungan lignin larut asam dan lignin tidak larut asam. Setelah itu akan diamati pengaruh lama biopretreatment terhadap digestibilitas selulosa yang dihasilkan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh jenis surfaktan terhadap digestibilitas TKKS pasca biopretreatment GL. Berdasarkan gambar dapat dilihat data antara jenis surfaktan terhadap digestibilitas selulosa. Surfaktan PEG 8000 menjadi jenis surfaktan terbaik dengan dosis 150 mg per gram selulosa, mencapai digestibilitas selulosa 75,6% dibandingkan Twin 20 dan BSA. Efisiensi selama hidrolisis oleh PEG 8000 dapat dikaitkan dengan ukuran rantai hidrofiliknya. Ketika PEG diabsorpsi ke lignin, rangkaian hidrofiliknya mengecualikan enzim dari penyerapan yang tidak produktif ke lignin dengan menempati volume permukaan. Rantai PEG yang lebih panjang juga menjelaskan alasan pelepasan glukosa yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Twin 20 dengan dosis yang sama. Adanya surfaktan yang mengakibatkan menurunnya tegangan permukaan sehingga menyebabkan tekanan pada permukaan. Ketika lebih banyak adiktif yang ditambahkan akan memblokir permukaan lignin yang lebih luas untuk menghindari absorpsi enzim yang tidak produktif, sehingga meningkatkan aktivitas enzim. Selain itu,
Penelitian Arias et al. 2017 juga menyebutkan kinerja surfaktan PEG yang lebih baik dibandingkan dengan BSA pada dosis yang sama. 2. Pengaruh dosis surfaktan PEG 8000 dan enzim selulase terhadap digestibilitas TKKS pasca biopretreatment. Berdasarkan gambar, dapat dilihat grafik hubungan antara pengaruh penambahan dosis PEG 8000 dan enzim selulase terhadap digestibilitas. Pertama, digestibilitas cenderung meningkat pada masing-masing variasi dosis PEG 8000 dan selulase. Kedua, dosis PEG 8000 meningkat hingga 100 mg per gram selulosa dan konstan setelahnya. Penambahan PEG 8000 dosis 100 mg per gram selulosa dengan dosis enzim 5, 35, dan 65 EGU per gram selulase digestibilitas selulosa meningkat menjadi 61,3%, 72,6%, dan 77,9% dari masing-masing 41,9%, 56,2%, dan 59,8%. Hal ini disebabkan karena surfaktan mampu mengubah struktur dari substrat sehingga meningkatkan kemampuan enzim untuk mengakses selulosa. Ketiga, semakin tinggi dosis PEG dapat mengurangi muatan enzim. Reaksi dosis PEG ditunjukkan dengan semakin tinggi dosis yang ditambahkan akan mengurangi jumlah enzim selulase yang digunakan. Penambahan surfaktan PEG pada dosis 0,50 dan 150 mg selulosa dapat mengurangi muatan enzim, yaitu pada masing-masing dosis enzim 65, 35, dan 5 EGU per gram selulase diperoleh hasil digestibilitas selulosa 59,8%, 62,9%, dan 61,3% yang hampir sebanding. 3. Pengaruh lama hidrolisis enzimatik terhadap digestibilitas TKKS pasca biopretreatment GL. Berdasarkan gambar dapat dilihat grafik hubungan antara lama hidrolisis terhadap digestibilitas, di mana semakin lama hidrolisis akan meningkatkan digestibilitas hingga hari ketiga dan konstan setelahnya. Kedua, digestibilitas TKKS pasca biopretreatment GL menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa perlakuan awal biopretreatment. Pada perlakuan TKKS pasca biopretreatment GL, dengan maupun tanpa PEG menunjukkan angka digestibilitas lebih dari 40% karena telah diberi perlakuan awal. Hal ini berbanding terbalik dengan TKKS baku ditambahkan PEG, di mana hasil digestibilitas selulosa yang sangat rendah selama hidrolisis enzimatik. Tingginya komponen lignin yang masih menjadi faktor penghalang fisik bagi surfaktan dan enzim menyebabkan terjadinya adsorpsi dan mencegah akses menuju selulosa. Ketiga, digestibilitas TKKS pasca biopretreatment GL dengan PEG 1,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa PEG. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan surfaktan pada TKKS pasca biopretreatment GL efektif untuk meningkatkan digestibilitas dengan memperluas kontak antara enzim selulase terhadap selulosa serta mempercepat waktu hidrolisis. Salah satunya dapat diamati data TKKS pasca biopretreatment GL tanpa PEG yang menunjukkan waktu 4 hari untuk mencapai digestibilitas selulosa hingga 63,5%. Sedangkan pada TKKS pasca biopretreatment GL ditambahkan PEG hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai digestibilitas selulosa yang relatif sama, yaitu 64,4%. 4. Pengaruh lama biopretreatment terhadap digestibilitas TKKS pasca biopretreatment GL. Pada gambar ditunjukkan grafik hubungan antara lama biopretreatment terhadap komposisi komponen TKKS dan digestibilitas selulosa yang menunjukkan hasil
Yang pertama, digestibilitas meningkat hingga hari ke-30 dan konstan setelahnya. Peningkatan digestibilitas ini beriringan dengan banyaknya komponen selulosa. Semakin lama biopretreatment akan meningkatkan digestibilitas selulosa. Ketiga, tingginya komponen selulosa dipengaruhi dengan reduksi lignin dan komponen lainnya, yaitu hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Penambahan surfaktan PEG 8000 menunjukkan tingkat digestibilitas selulosa tertinggi sebanyak 75,6% dosis 150 mg per gram selulosa dibandingkan dengan Twin 20 dan BSA yang masing-masing 68,9% dan 70,1% pada dosis yang sama. Kedua, penambahan dosis PEG 8000 dan selulase mengakibatkan peningkatan digestibilitas selulosa. Pada kondisi optimum PEG 8000 sebesar 100 mg per gram selulosa dan dosis optimum selulase 65 EGU selulase, didapatkan digestibilitas selulosa 77,9%. Dosis selulase yang cukup tinggi memberikan banyak kontak antara enzim dan selulosa. Penggunaan dosis PEG 8000 ini dan enzim selulase berlangsung secara optimal, di mana penggunaan dosis PEG 8000 yang lebih besar akan berdampak pada pengurangan dosis selulase yang digunakan untuk mencapai digestibilitas selulosa yang sama. Ketiga, peningkatan lama hidrolisis enzimatik berdampak pada peningkatan digestibilitas selulosa hingga hari ketiga dan relatif konstan pada waktu yang lama. Hidrolisis optimum ditentukan pada lama waktu 3 hari. Keempat, pada kondisi optimum hidrolisis enzimatik, dosis selulase 65 EGU per gram selulase dan beta-glukosidase 30 unit selulosa serta penambahan PEG 8000 dosis 100 mg per gram selulosa selama 3 hari hidrolisis, didapatkan peningkatan lama waktu biopretreatment, meningkat pula digestibilitas selulosa. Digestibilitas pada lama biopretreatment 30 hari mencapai 9,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan digestibilitas TKKS bahan baku. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih.